Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agung, selaku dosen marketing manajemen dan teman-teman kelas A1 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisis Sikap Kepuasan Konsumen Terhadap Olive Fried Chicken, guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Sajita dengan NIM 25593, Muhammad Raka Syabila dengan NIM 25592, dan Ramadan Kurniawan dengan NIM 25594. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ramadan Kurniawan. Baiklah, terima kasih Mbak Mutiara atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, bagian abstrak. Pada bagian abstrak di jurnal ilmiah yang telah kami buat, dijelaskan bahwa proses penilaian kepuasan konsumen harus dilakukan oleh suatu organisasi atau bisnis. Dengan mengetahui sikap konsumen, pimpinan dan manajemen suatu organisasi atau bisnis tersebut dapat mengevaluasi pelayanan terhadap konsumen dan dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan. Metode Fishbane digunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap objek atau produk tertentu seperti merek, layanan, dan lain-lain. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan waralaba restoran cepat saji Olive Fried Chicken dinilai baik berdasarkan sikap konsumen. Dengan atribut antara lain harga yang murah, cita rasa enak, outlet yang mudah ditemukan, pelayanan yang baik, dan outlet yang nyaman. Hal ini dapat dilihat melalui analisis Fishbane yang telah dilakukan dan diperoleh nilai mean atau rata-rata sebesar 70,65. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval jawaban netral dan setuju atau berada di sisi kanan dan menunjukkan nilai positif. Selanjutnya bagian pendahuluan. Kejayaan kuliner berbahan dasar daging ayam mempunyai sejarah yang panjang di Yogyakarta. Diawali dengan kemunculan ayam goreng Mbok Berek, kemudian muncul lagi ayam goreng Nyonya Suharti, serta kemunculan makanan cepat saji yang berasal dari lokal hingga internasional, seperti halnya KFC dan McDonald. Merek lokal khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, yakni Olive Fried Chicken, mempunyai ciri khas tersendiri. Olive Fried Chicken hadir untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan konsumsi makanan masyarakat Yogyakarta. Keberadaan makanan cepat saji ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Yogyakarta, yang terkenal sebagai kota pelajar. Produk yang dibanderol dengan harga murah dan rasanya yang enak inilah menjadi alasan utama mengapa makanan cepat saji ini sangat disenangi atau populer pada kalangan masyarakat serta mahasiswi dan mahasiswa di Yogyakarta. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari abstrak yang setelah saya paparkan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen terhadap restoran cepat saji Olive Fried Chicken di Yogyakarta dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan oleh restoran tersebut. Dan dengan metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digabungkan dengan metode Fishbane. Penelitian menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data-data numerik atau angka. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden secara acak melalui Google Form atau Google Formulir, di mana kuesioner tersebut diisi oleh responden yang menjadi sampel dari penelitian ini. Nah, hasil kuesioner tersebut kemudian diolah menggunakan metode Fishbane, yang pada akhirnya akan dapat diketahui hasil dari kinerja pelayanan dari restoran cepat saji Olive Fried Chicken menurut konsumen sesuai dengan pelayanan yang mereka dapatkan dan mereka rasakan. Selanjutnya ialah metode Fishbane. Metode Fishbane digunakan untuk mengetahui sikap konsumen dalam hal ini konsumen terhadap objek atau produk tertentu, dan juga terhadap kinerja pelayanan dari restoran cepat saji Olive Fried Chicken. Berikut
rumus metode Fishbane, di mana AO yaitu sikap terhadap objek sama dengan sigma N, yaitu jumlah antar atribut yang menonjol, dikali BI, yaitu kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut I, dan dikali VI, yang merupakan evaluasi mengenai atribut I. Nah, model ini akan mengidentifikasi dua faktor utama untuk memprediksi sikap, yaitu keyakinan terhadap atribut dan evaluasi dari keyakinan, di mana diukur seberapa baik atau tidak baiknya keyakinan mereka terhadap atribut-atribut tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Raka Syabilah. Kepada Mas Raka, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rama atas waktunya. Oke, selanjutnya karakteristik responden. Tabel yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden, didapat hasil sebagai berikut. Jumlah responden berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 23 responden, dengan persentase 76,66%. Dan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 responden dengan persentase 23,33%. Yang tabel kedua, karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, responden yang berusia kurang dari 20 tahun merupakan responden dengan jumlah terbanyak, sebanyak 24 responden, dengan persentase 80%. Disusul oleh usia 20 tahun sampai 30 tahun sebanyak 4 responden, dengan persentase 13,33%. Usia 30 tahun sampai 40 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 3,33%. Usia 40 sampai 50 tahun juga terbanyak 1 responden dengan persentase 3,33%. Dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 0 responden dengan persentase 0%. Tabel ketiga, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar, didapat informasi bahwa responden dengan tingkat pendidikan akademi atau universitas menjadi responden terbanyak, yaitu 25 responden, dengan persentase 83,33%. Tingkat pendidikan SLTA sebanyak 5 responden, dengan persentase 16,66%. Tingkat pendidikan SLTP sebanyak 0 responden, dengan persentase 0%. Dan responden dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 0 responden dengan 0%. Tabel yang keempat, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, didapat hasil bahwa responden dengan jenis pekerjaan atau memiliki aktivitas sebagai mahasiswa menjadi responden dengan jumlah terbanyak, yaitu 24 responden dengan persentase 80%. Pelajar sebanyak 3 responden dengan persentase 10%. PNS sebanyak 1 responden dengan persentase 3,33%. Wira swasta sebanyak 1 responden dengan persentase 3,33%. Yang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1 responden dengan persentase 3,33%. Dan jenis pekerjaan lain-lain sebanyak 0 responden dengan persentase 0%. Dan tabel yang kelima, karakteristik responden berdasarkan pendapatan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pendapatan kurang dari 1.500.000 menjadi jumlah responden dengan terbesar, yaitu sebanyak 15 responden dengan persentase 50%. Disusul berturut-turut pendapatan 1.500.000 sampai 2.500.000 sebanyak 12 responden dengan persentase 40%. Dan yang berpendapatan lebih dari 2.500.000 menjadi jumlah yang paling sedikit, yaitu sebanyak 3 responden dengan persentase 10%. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Muti. Mbak Muti, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu kinerja pelayanan restoran Olive Fried Chicken berdasarkan sikap kepuasan para konsumen. Yang selanjutnya yaitu tabel ke-6 adalah nilai sikap konsumen terhadap restoran cepat saji Olive Fried Chicken. Kinerja pelayanan Olive Fried Chicken berdasarkan penilaian sikap konsumen dengan total skor 70,65. Skor ini diperoleh dari akumulasi kolom sikap, yaitu AO sama dengan BI kali EI, dari seluruh responden yang berjumlah 30 responden. Untuk dapat melihat secara jelas bagaimana posisi dari skor tersebut,
maka skor tersebut akan dikembalikan dalam skala Likert dengan cara menjumlahkan hasil kali antara rata-rata tertimbang dari masing-masing atribut pada komponen pengukuran sikap, yaitu BI dan EI. Dari prosedur penghitungan tersebut diperoleh skor yaitu 70,65. Untuk mengetahui apakah skor tersebut terletak pada posisi positif atau negatif, terlebih dahulu akan dihitung skor maksimum dan minimum untuk sikap konsumen sebagai berikut. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel ke-7, yaitu skor maksimum sikap konsumen terhadap kinerja pelayanan Olive Fried Chicken. Dan yang tabel selanjutnya yaitu skor minimum sikap konsumen terhadap Olive Fried Chicken. Tentang skor maksimum dan minimum sikap konsumen terhadap Olive Fried Chicken sebagai berikut. Dari perhitungan di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Skor minimum yaitu 18,73, posisi sangat tidak setuju, dan 37,46 pada posisi tidak setuju, 56,19 pada posisi netral, dan yang selanjutnya yaitu 74,93 pada posisi setuju, dan skor maksimal 93,66 pada posisi sangat setuju. Dari hasil penghitungan kinerja pelayanan Olive Fried Chicken, dapat diperoleh hasil yang berada pada sebelah kanan titik potong atau cut off point, yaitu berada di antara posisi netral, yang artinya bahwa hipotesis ini dapat diajukan dan diterima, sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan waralaba Olive Fried Chicken adalah positif atau baik, berdasarkan atribut harga murah, rasa yang enak, mudah ditemukan, pelayanan yang baik, dan outlet yang nyaman. Berdasarkan hasil analisa di atas, atribut mudah ditemukan memiliki nilai tertimbang tertinggi, yaitu sebesar 16,12. Dan atribut rasa enak memiliki nilai tertimbang paling kecil, yaitu 10,81. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Hasil analisa membuktikan bahwa kinerja pelayanan Olive Fried Chicken dipersepsikan baik oleh konsumen. Hal tersebut tidak terlepas dari atribut yang melekat pada restoran Olive Fried Chicken tersebut. Yang menjadi catatan adalah meskipun nilai kinerja pelayanan Olive Fried Chicken berada di sebelah kanan atau positif dari garis potong, namun nilai tersebut tidak signifikan. Ini bisa menjadi catatan bagi pimpinan dan manajemen waralaba Olive Fried Chicken untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dari sumber daya yang ada berdasarkan atribut tersebut. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.